Halo, selamat datang kembali di K-Wave Insights. Ini adalah K-pop News Update dan minggu ini, minggu ini benar-benar gila. Kita punya berita yang akan masuk buku sejarah, kita punya momen yang bikin jantungan di atas panggung, kita punya drama yang akhirnya selesai, dan tentu saja rentetan comeback keren di bulan November. Jika kalian ingin tahu semua berita terpanas, terbesar, dan terpenting di dunia K-pop saat ini, kalian berada di tempat yang tepat. Pastikan kalian ambil camilan, duduk yang nyaman, karena kita akan bahas semuanya secara mendalam. 15 menit ke depan akan penuh dengan berita K-pop. Oke, kita harus mulai dengan berita terbesar yang mengguncang seluruh industri. Kita tidak bicara cuma nominasi, kita bicara sejarah. Recording Academy baru saja merilis daftar nominasi untuk Grammy Awards 2026 dan nama Rose dari Blackpink terukir dengan tinta emas. Rose secara resmi menjadi idol K-pop pertama yang dinominasikan di salah satu dari 4 besar kategori utama Grammy. Lagu kolaborasi fenomenalnya dengan Bruno Mars, APT, berhasil masuk nominasi Song of the Year. Mari kita pahami dulu kenapa ini gila banget. Selama ini, artis K-pop seperti BTS yang luar biasa telah mendapatkan nominasi, tapi seringkali di kategori genre pop. Kategori Song of the Year adalah penghargaan untuk penulis lagu. Ini adalah pengakuan tertinggi untuk komposisi, lirik, dan melodi sebuah lagu. Rose yang ikut menulis lagu ini diakui sebagai songwriter kelas dunia, setara dengan musisi-musisi terbesar di planet ini. Ini adalah tembok yang akhirnya berhasil diruntuhkan. Ini membuktikan bahwa musik tidak lagi punya batasan bahasa. APT adalah fenomena global yang tidak bisa diabaikan oleh para pemilih Grammy. Tapi, tunggu dulu, kemenangan K-pop tidak berhenti di situ. Di kategori yang sama, Song of the Year, kita juga punya nama Jungkook dari BTS dengan lagunya Golden. Bayangkan ini, dalam satu kategori paling bergengsi di Grammy, ada 2 nama idol K-pop yang bersaing. Ini bukan lagi soal K-pop mencoba masuk, ini adalah K-pop sudah ada di dalam rumah utama. Ini adalah validasi luar biasa untuk kedua artis solo ini dan seluruh industri K-pop. Ini menunjukkan bahwa mereka diakui bukan hanya karena fandom mereka, tapi karena kualitas musik mereka. Tentu, pertanyaannya, siapa yang akan menang? Apakah ini akan menjadi momen Parasite di Oscar untuk K-pop? Jujur, di titik ini, nominasi ganda ini sudah terasa seperti kemenangan yang luar biasa. Kita akan tunggu malam penganugerahannya. Tapi untuk sekarang, selamat untuk Rose dan Jungkook. Menurut kalian, seberapa besar dampak ini untuk K-pop ke depannya? Komen di bawah. Oke, dari berita yang membanggakan, kita beralih ke berita yang cukup mengkhawatirkan dan bikin kita semua menahan napas. Minggu ini, kita kembali diingatkan tentang betapa beratnya tuntutan pekerjaan seorang idol. Berita ini datang dari festival Waterbomb di Macau. Yang pertama adalah Hyuna. Saat sedang tampil energik seperti biasanya, Hyuna tiba-tiba terlihat lemas dan pingsan di atas panggung. Staf dan penari langsung bergegas membantunya. Ini adalah momen yang sangat menakutkan bagi semua yang hadir dan yang menonton klipnya. Tidak lama setelah itu, Hyuna mengabarkan kondisinya dan langsung meminta maaf kepada penggemar karena tidak bisa menyelesaikan penampilannya. Dia bilang dia akan menjaga kesehatannya lebih baik. Ini menunjukkan betapa profesionalnya dia, tapi kita semua tahu, kesehatan adalah nomor 1. Kita doakan semoga Hyuna bisa beristirahat penuh dan pulih secepatnya. Tragisnya, insiden di Waterbomb Macau tidak hanya menimpa Hyuna. Di acara yang sama, Mingi dari ATIZ juga mengalami kecelakaan. Dilaporkan bahwa Mingi terjatuh dari panggung saat sedang tampil. Akibatnya, ia dikonfirmasi mengalami patah tulang di jarinya. Bayangkan, di tengah guyuran air, panggung yang licin, dan energi yang tinggi, risiko kecelakaan memang sangat besar. Atini, nama fans ATIZ, tentu saja sangat khawatir. Agensi telah menyatakan Mingi akan fokus pada pemulihan. 2 insiden di satu acara ini benar-benar membuka mata kita lagi soal keamanan panggung dan jadwal idol yang padat. Ini adalah pengingat bahwa di balik penampilan mereka yang sempurna, mereka juga manusia. Semoga Mingi dan Hyuna cepat sembuh total.
Oke, kita lanjut ke berita yang mungkin paling ditunggu-tunggu oleh banyak orang tahun ini. Sebuah drama besar yang melibatkan salah satu girl group terbesar generasi ini. Ya, kita bicara soal New Jeans dan Adore. Setelah berbulan-bulan perseteruan publik yang panas antara HYBE dan CEO Adore, Min Hye-jin, akhirnya ada titik terang yang melegakan untuk para bunnies fans New Jeans. Dilaporkan bahwa kelima anggota New Jeans telah memutuskan untuk kembali ke Adore. Ini adalah akhir dari spekulasi panjang tentang apakah grup ini akan bubar, pindah agensi, atau terpecah. Keputusan ini menunjukkan solidaritas kelima member. Dan yang lebih melegakan lagi, dilaporkan bahwa sebuah comeback sudah direncanakan. Ini adalah berita terbaik yang bisa diharapkan penggemar. Fokusnya akhirnya kembali ke musik. Kita tidak sabar menunggu karya baru apa yang akan mereka hasilkan setelah melewati badai besar ini. Dari girl group fenomenal, kita pindah ke Sang Raja, the King of K-pop. G-Dragon sekali lagi membuktikan kenapa dia adalah legenda. Tiket untuk konser encore-nya di Seoul yang bertajuk Ubermensch dilaporkan terjual habis hanya dalam 8 menit. 8 menit di tahun 2025. Ini membuktikan bahwa statusnya tidak tergoyahkan. Antusiasme untuk kembalinya G-Dragon ke panggung benar-benar di luar nalar. Selain itu, G-Dragon juga baru-baru ini angkat bicara soal tuduhan narkoba yang menimpanya 2 tahun lalu. Dia menegaskan kembali posisinya dan rasa frustrasinya atas rumor tersebut. Dengan konser yang akan datang dan citra yang semakin bersih, sepertinya G-Dragon siap untuk mengambil kembali tahtanya. Tentu saja, tidak ada update K-pop tentu membahas Comeback Corner. Bulan November ini benar-benar memanjakan kita. Pertama, NCT Dream. Mereka akan comeback pada 17 November dengan merilis MV Beat It Up. Teasernya sudah keluar dan terlihat sangat menjanjikan. Ratu Solo, Sunmi. Dia baru saja merilis album penuh pertamanya Heartmate dengan lagu utama Cynical. Seperti biasa, konsepnya unik dan musiknya sangat Sunmi. Wajib kalian dengar. Yeonjun dari TXT. Dia baru saja merilis mini album solo No Labels Part 01 dan penjualannya gila-gilaan. Sudah tembus 600.000 kopi dalam seminggu. Bukti kekuatan MOA. Berita singkat lainnya, Jang Won-young, IVE, dikabarkan membeli villa mewah di Hanamdong, membuktikan statusnya sebagai it girl sejati. Dan Ryujin, ITZY, dikonfirmasi akan debut akting di film independen. Banyak banget kan beritanya? Dari Yeonjun, Sunmi, NCT Dream, sampai Ryujin. Siapa comeback atau berita debut yang paling kalian tunggu? Itu dia semua berita terbesar minggu ini. Menurut kalian, berita mana yang paling mengguncang? Apakah nominasi Grammy Rose, insiden Hyuna, atau kembalinya New Jeans? Tulis semua pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Saya senang banget membaca dan berdiskusi dengan kalian. Terima kasih sudah menonton K-Wave Insights. Jangan lupa like video ini jika kalian suka, subscribe agar tidak ketinggalan berita K-pop terupdate, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap dukung idol kalian dengan sehat. Bye-bye!